aktif yang terkait dengan satu dengan masalah domestik, hubungan antara pria dan wanita. Yang kedua adalah yang terkait dengan sepak terjang Sambo di katakanlah di dunia ilegal yang sebenarnya merupakan paradoks bagi penegak hukum. Tapi ini sepertinya sudah menjadi rahasia umum ya. Makanya kemudian kalau memang Polri serius ya jadikanlah ini momentum untuk perbaikan ya. Tidak pakai lama, Kapolres harus mampu menegur anggotanya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Dan saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Ini kasus yang tentunya melibatkan anggota ya. Karena memang terjadi baku tembak antara anggota dan anggota, dan kami juga mendapatkan banyak informasi terkait dengan berita-berita liar yang beredar, yang tentunya kita juga ingin bahwa semuanya ini bisa tertangani dengan baik. Oleh karena itu, saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabar Eskrim, Pak Kabik. Sudah dijadwalkan untuk mengundang Pak Kapolri untuk hadir di Komisi 3 itu pada tanggal 23 Agustus nanti. Kalau secara pribadi saya menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri hari ini adalah hal yang sangat bagus setelah membentuk tim khusus. Beri waktu tim khusus ini untuk merampungkan penyidikannya terhadap orang-orang yang terduga terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Bongkar siapa saja jenderal nakal, geger Kaisar Sambo dan konsorsium judi kini jadi perhatian DPR. Komisi 3 DPR RI dijadwalkan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit dalam rapat pada pekan depan terkait perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J, di mana mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, Komisi 3 juga akan meminta penjelasan terkait munculnya isu kekaisaran Sambo dan konsorsium 303 di internal Polri. Rencananya Listio Sigit akan dipanggil pada Rabu 24 Agustus 2022 pekan depan. Desmond menilai spekulasi mengenai penuntasan kasus Verdi Sambo tersebut sangat liar di media sosial dan menjadi konsumsi masyarakat luas. Namun, ia belum mengetahui kebenaran atas informasi yang beredar luas tersebut, termasuk soal isu Kaisar Sambo dan konsorsium 303. Kendati demikian, Desmond mengatakan pihaknya juga akan berhati-hati menyikapi benar atau tidaknya informasi yang begitu deras beredar belakangan ini. Diberitakan sebelumnya, Irjen Verdi Sambo disebut memiliki kelompok yang sudah menjadi kerajaan di internal Mabes Polri. Hal inilah yang membuat hambatan penyelesaian kasus meninggalnya Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo. Ultimatum Kapolri Jenderal Sigit pecat Kapolda. Banding Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyasar anak buahnya. Listio Sigit akan mencopot Kapolda dan Kapolres yang tidak serius memberantas judi. Ancaman Kapolri tidak main-main menyoroti maraknya perjudian, termasuk judi via online. Ketegasan Listio Sigit muncul saat memberikan pengarahan melalui virtual kepada jajarannya di seluruh Indonesia Kamis 18 Agustus 2022. Mantan Kabar Eskrim Polri ini menyebut tidak akan segan-segan mencopot anggotanya yang tidak becus memberantas kegiatan tersebut. Selain perjudian, ultimatum itu juga diminta Listio dalam penanganan kasus tindak pidana lain. Di sisi lain, Listio menyebut meminta kepada seluruh jajarannya untuk menghindari potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik Korps Bayangkara. Hal ini untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik untuk menjaga marwah Polri di mata masyarakat. Untuk informasi, kasus pembunuhan Brigadir J yang akhirnya menyeret mantan Kadif Propam Mabes Polri, Irjen Verdi Sambo, memunculkan beragam rumor, termasuk masalah konsorsium 303 atau judi. Adapun konsorsium 303 judi merujuk pada pasal 303 KUHP menyangkut perjudian. Kapolda Sumut mengaku tak pernah terima uang dari bandar. Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak berjanji akan memberantas seluruh aktivitas perjudian di Sumut, baik judi konvensional maupun online. Jenderal Polisi Bintang 2 itu pun memastikan bahwa dirinya bersih lantaran tak pernah sama sekali menerima uang suap dari para bandar judi. Ditegaskan mantan Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi itu menyebut judi merupakan penyakit masyarakat yang harus benar-benar diberantas. Pasca menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan terakhir pihaknya gencar memberantas judi. Terakhir,
ia turun langsung menggerebek lokasi judi online di warung warna-warni yang berada di Kompleks Cemara Asri, Kecamatan Percut, Seituan. Bahkan kini pihaknya telah memblokir 107 rekening milik ABK. Tak main-main, Polda Sumut pun mengaku telah bekerja sama dengan PPATK guna menelusuri aliran uang judi tersebut. Diungkap orang dekat Jokowi, kelompok Ferdi Sambo bangun kerajaan yang sangat berkuasa di Polri. Irjen Ferdi Sambo memiliki kerajaan sendiri di Polri. Kelompok Ferdi Sambo ini disebut bisa merusak citra Polri yang presisi. Bahkan orang dekat Presiden Jokowi yaitu Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa Irjen Ferdi Sambo memiliki kelompok yang sangat berkuasa di Mabes Polri. Mahfud MD mengatakan di dalam internal Polri sebenarnya banyak masalah, terutama keberadaan kelompok berkuasa yang menghambat proses penyidikan, kasus menjadi terhambat secara struktural. Mahfud MD juga mengatakan kelompok Ferdi Sambo ibarat menjadi kerajaan yang sangat berkuasa di Polri. Geng mafia bernama Satgasus di tubuh Polri yang dipimpin Irjen Ferdi Sambo akhirnya dibubarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penyebutan geng mafia berkodok Satgasus bentukan Ferdi Sambo itu dilontarkan oleh Indonesia Police Watch. Geram dengan adanya geng mafia membuat Kapolri langsung membubarkan satuan tugas khusus yang diketahui bekas Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Keberadaan Satgasus disorot oleh Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Dia menyebut Satgasus berkaitan dengan geng mafia di tubuh Polri. Sugeng menyebut geng mafia ini memiliki kekuasaan dan kewenangan yang cukup besar, namun mereka menyalahgunakan wewenangnya tersebut. Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo menyebutkan tentang Satgasus Polri. Bapak Kapolri secara resmi sudah menghentikan kegiatan dari Satgasus Polri. Deddy mengatakan kepolisian telah mempertimbangkan pembubaran Satgasus ini berdasarkan efektivitas dan karena dianggap sudah tidak diperlukan. Anak buah dan jajaran Ferdi Sambo yang diduga masuk dalam geng mafia mengintervensi kasus kematian Brigadir J. Hal itu membuat Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sikat habis kelompok pendukung mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Kelompok itu diduga memberikan perlawanan dalam penuntasan kasus kematian Brigadir J. Sugeng mengatakan bahwa Ferdi Sambo memang cukup memiliki pengaruh di Korps Bayangkara, sebab puluhan anggota Polri ikut terlibat dalam mempengaruhi penyelidikan awal kasus pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, pengaruh Sambo di internal Polri tak terlepas dari posisinya yang menjabat sebagai Kadif Propam dan Kasatgasus Merah Putih. Namun, saat ini Ferdi Sambo sudah dicopot dari jabatan tersebut. Di sisi lain, Sugeng mengatakan pembubaran Satgasus Merah Putih menjadi upaya mengurangi pengaruh Sambo. Mahfud MD dengar geng Irjen Ferdi Sambo bergerak ke Jakarta. Jokowi beri perintah ini. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendengar selentingan kabar tentang manuver grup Irjen Ferdi Sambo sebelum ex-Kadif Propam Polri itu ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut Mahfud MD, grup Irjen Ferdi Sambo dari daerah-daerah datang ke Jakarta meski tidak ada penugasan. Diduga, anggota grup Ferdi Sambo itu sengaja datang ke Jakarta untuk menutupi kejadian penembakan terhadap Brigadir J. Mahfud MD juga mengaku mendengar anggota grup Irjen Sambo berupaya mengintervensi para penyidik yang melakukan penyusutan kasus tersebut. Dua hal yang dilakukan grup Ferdi Sambo, yakni menutupi dan mengintervensi, mengakibatkan berlarutnya penetapan suami Putri Candrawati itu sebagai tersangka. Berikutnya, Presiden Jokowi memanggil Mahfud MD dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk membahas penetapan tersangka yang berlarut-larut. Jokowi lantas memerintahkan Mahfud MD dan Pramono untuk menyampaikan kepada Jenderal Listio Sigit tentang pentingnya percepatan penetapan tersangka kasus pembunuhan tersebut. Mahfud MD, perintah itu sebenarnya menandakan Jokowi percaya kepada Jenderal Listio bisa mengungkap kasus penembakan secara transparan dan akuntabel. Mahfud menangkap pesan Presiden Jokowi bahwa jika mengungkapkan kasus ini tidak cepat, kepercayaan publik terhadap Polri akan hilang. Diketahui, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penembakan terhadap Brigadir J pada Selasa 9 Agustus kemarin. Satu tersangka diantaranya yakni Irjen Ferdi Sambo yang berperan sebagai penyuluh dan penyusun skenario dalam aksi menembak terhadap Brigadir J. Selain Irjen Ferdi, tersangka lain dalam kasus yang sama ialah Richard Eliezer atau Baradae, Brigadir Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ricky dan Kuat membantu tindak pidana, sedangkan Baradae bertindak sebagai eksekutor Brigadir J. Polisi menjerat Irjen Ferdi, Ricky, dan Kuat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP tentang ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Polisi di sisi lain menjerat Baradae dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP.